Ada ada dua jawabannya. Jawaban yang pertama, semua vaksin, apalagi yang sudah di-approve oleh Badan POM Indonesia atau Badan POM Amerika, bahkan oleh emergency semacam badan pengawasan obat di WHO, itu sudah melalui semua fase. Kita tahu ada fase preklinik, uji klinik pada binatang coba, kemudian ada uji klinik. Uji klinik ada fase 1 yang mengecek keamanan. Jadi kalau sudah lulus uji klinik fase 1, dia keamanannya katakanlah sudah terjamin sehingga dia maju ke uji klinik fase 2. Kalau uji klinik fase 1 nggak lolos, nggak akan naik ke uji klinik fase 2. Jadi keamanan sudah terjamin di situ. Kemudian ada lagi uji klinik fase 3. Tidak lolos di uji klinik fase 2, tidak akan naik ke uji klinik fase 3. Jadi kalau sudah naik ke uji klinik fase 3, dan kemudian sudah ada hasilnya interim report, maka keamanan sudah tercakup dalam proses uji klinik itu, baik secara ilmiah maupun secara kaidah internasional. Itu poin pertama. Sekarang poin kedua. Jadi kalimatnya Monica kan ada meninggal 29 orang sesudah disuntik vaksin. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya sekarang pemerintah Norwegia sedang melakukan pemeriksaan apa yang terjadi sebenarnya. Begini, seperti disebutkan juga, saya kira di media juga sudah ada, vaksinasi dilakukan, kalau yang kasus di Norwegia kebetulan adalah pada mereka yang berusia di atas 80 tahun dan mereka keadaan umumnya lemah. Itu kebetulan yang meninggal. Itu satu. Yang kedua, walaupun tidak ada vaksin, tidak ada kegiatan apapun, akan ada sekitar 400 orang di Norwegia yang meninggal pada kelompok umur itu di rumah-rumah jompo. Gitu. Jadi memang dengan berbagai sebab tentu saja, karena keadaan umum jelek atau penyakit yang lain gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah satu sisi ada suntikan, di sisi lain ada orang yang meninggal. Apakah suntikan ini dengan meninggal ini berhubungan atau tidak? Apakah ini berhubungan atau ini coincidence karena memang akan ada orang yang meninggal walaupun tidak ada suntikan vaksin sebenarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian sedang diteliti oleh pemerintah Norwegia dan saya yakin semua negara juga akan punya prinsip seperti itu. Kalau ada kejadian yang meninggal sesudah disuntik vaksin, kita belum tentu bisa mengatakan bahwa meninggalnya itu karena suntikan vaksin itu. Kita mesti cek dulu apakah memang berhubungan atau tidak berhubungan. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi di Norwegia. Kita tunggu hasil evaluasi mereka tentang analisa ini. Tapi memang kebetulan kasusnya usianya di atas 80 tahun. Kalau mau saya teruskan lagi sedikit, vaksin yang digunakan di Norwegia itu adalah vaksin pertama yang sudah di quote and quote di approve oleh WHO ya pada saya kira Desember 2020 sudah di. Dan saya sudah baca kemarin bagaimana pendapat WHO secara detail, karena approval itu kan bukan hanya mengatakan approve atau nggak approve, tapi ada detailnya begitu. Dan detailnya itu mengatakan bahwa memang pada usia di atas 85 tahun, uji klinik vaksin itu tidak mengikutkan orang yang berusia di atas 85 tahun. Tapi orang yang di atas 60 tahun sampai 80 tahun diikutkan. Jadi kalau kita bicara evidence based, bukti ilmiah, yang 60 sampai 80 tahun bukti ilmiah sudah cukup kuat karena masuk dalam uji klinik itu untuk mengatakan vaksin itu aman. Untuk umur lebih dari 85 tahun, memang tidak masuk dalam uji klinik pada vaksin itu, walaupun secara umum kelihatannya tidak ada efek samping yang berarti. Tapi kita tunggulah hasil evaluasi dari Tapi dengan para pakar di Norwegia. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.